Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati hidup sepanjang sepekan yang kami boleh lewati, kita juga oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk masuk dalam saat teduh. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukur untuk napas hidup, bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Silakan jemaat untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Hidup kita yang kita miliki, ini semua oleh karena berkat Tuhan. Keselamatan yang patut kita syukuri yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Kita datang menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Katakan, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Benar ya Tuhan, inilah ungkapan hari kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih karena sepekan yang kami boleh lewati, Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga, berkumpul untuk menyembah memuji Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyadari dan mengakui bahwa seringkali kami berdosa kepadamu, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, hati bahkan sikap kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus, suci kuduskan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua yang datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh datang menyembah Engkau hanya di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang menguasai seluruh genap kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Biarlah semua jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Perlindungan kita hanyalah daripada Allah dan kita hanya dapat berlindung kepada Yesus. Ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, datanglah kepada Yesus karena hanya Yesus tempat perlindungan kita. Batu karang, dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika topan, ku lari bernaung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-48. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya mengajak Bapak Ibu, kita akan baca secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-19 dan Bapak Ibu serta Singer akan membaca ayat yang ke-20, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-48. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-48, demikianlah firman Tuhan. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap,
Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota itu, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah itu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah menderah kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Yesus adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia, kita membesarkan namanya. Kemurahannya besar, tiada terkira.
besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah pemilik hidup kita dan Dia memegang kendali atas hidup kita. Kita sebagai umat Allah, oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan. Tiada yang luput dari karya Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah pemilik hidup kita, dan hanya kepada Dialah kita berharap. Naikkan pujian, muliakanlah Dia dalam segenap kehidupan kita. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan, sujud di depannya, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ajaib, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud
dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi kegiatan hormat kemuliaan, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada minggu pertama di bulan Mei ini untuk dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah pencipta alam semesta, Allah pemilik kehidupan yang memelihara kami sehingga sampai pada hari ini ada kesempatan istimewa bagi kami untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya. Kami percaya tidak ada sesuatu pun di dalam hidup kami yang rahasia di dalam pengetahuan-Mu. Engkau mengenal siapa kami di masa lalu, Engkau tahu siapa kami di hari ini dan juga masa depan. Dunia di dalam pemeliharaan-Mu,
dan hidup kami pun sampai detail terkecil Bapa di surga memelihara kami dan meneguhkan setiap waktu. Bapa, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan tadi bersama-sama dengan seluruh jemaat kita juga sudah membaca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-40. Tapi mari kita membaca latar belakang kisah dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40 itu. Kita akan mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotroke. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia adalah mereka mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, selama bulan Mei ini, tema kita akan berbicara mengenai kedaulatan Allah dalam hidup orang percaya. Dan dalam minggu pertama ini, Bapak Ibu, tema kita adalah hidup berserah kepada kedaulatan Tuhan. Hidup berserah kepada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca tadi menceritakan kisah bahwa pasca sidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 22, Paulus, Barnabas didampingi Yudas dan Silas, mereka diutus ke Antiokhia. Bapak Ibu masih ingat Antiokhia adalah pusat kekristenan pertama di luar Yerusalem, di mana orang percaya untuk pertama kali disebut Kristen.
Jadi mereka kembali ke Antiokhia Bapak Ibu untuk menyampaikan jawaban kepada jemaat Antiokhia, Syria dan Kilikia tentang apakah orang Kristen bukan Yahudi harus mengikuti aturan-aturan atau tradisi Taurat. Dan sudah dalam keputusan sidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 22 bahwa orang percaya bukan Yahudi pun mereka diterima secara penuh bagian lengkap dari pengikut Yesus, karena Roh Kudus yang sama juga diberikan kepada mereka pada saat mereka percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa lama di Antiokhia, Paulus mengajak Barnabas untuk kembali mengunjungi orang-orang percaya di kota-kota yang pernah mereka layani. Namun karena terjadi perbedaan pandangan tentang apakah perlu membawa kembali Yohanes atau Markus dalam perjalanan ini, akhirnya Barnabas dan Paulus mereka berpisah. Barnabas membawa Markus menuju Siprus, sedangkan Paulus memilih Silas. Melalui pengutusan jemaat, mereka menuju Syria dan Kilikia, dan di Listra kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-3, disebutkan ada seorang muda yang dilibatkan dalam pelayanan namanya Timotius. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melintasi tanah Frigia sebagaimana yang kita baca tadi, dan juga tanah Galatia, dikatakan Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia, itu dalam pasal 16 ayat 6. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa tujuan yang baik untuk menjangkau sebanyak mungkin kota. Dalam konteks ini kita melihat Tuhan menunjukkan kedaulatannya sehingga mereka dicegah untuk masuk memberitakan Injil di Asia. Bahkan juga pada waktu mereka di Misia, Bapak Ibu, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Detailnya seperti apa kita tidak ketahui Bapak Ibu, yang pasti Paulus dan teman-teman pelayan menyadari benar bahwa Tuhan memberi kepada mereka petunjuk untuk tidak masuk ke Bitinia. Setelah melewati Misia dan sampai di Troas, pada malam hari Paulus melihat satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara, mendapat petunjuk khusus bukanlah merupakan permintaan Paulus. Tim pelayanan mereka tidak berdoa seperti itu. Kita tidak ada catatan khusus dari Injil Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul. Dan juga bukan menjadi tujuan utama mereka untuk dapat penglihatan atau mimpi atau satu penyataan baru Bapak Ibu. Paulus maupun Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul juga tidak menceritakan panjang lebar tentang proses sebelum itu terjadi. Apalagi menceritakan penglihatan itu hanya untuk meningkatkan suasana Bapak Ibu, atau mendramatisirnya supaya orang-orang mau mendengar apa yang mereka beritakan. Tetapi yang menarik di sini ialah waktu mereka melihat penglihatan bahwa ada seorang Makedonia berseru kepada mereka, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Mereka mengambil kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami. Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sehingga tindakan Paulus adalah mereka segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa petunjuk khusus tidak selalu menjadi dasar untuk semua tindakan dalam pelayanan kita. Paulus bahkan dalam Kolose 2 ayat 18 berkata, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, serta beribadah kepada malaikat-malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Jadi Bapak Ibu, penglihatan di sini untuk satu tujuan khusus, bukan menjadi berita utama atau inti utama dari berita ini atau menjadi dasar untuk satu pelayanan, tetapi dalam konteks istimewa memang Makedonia, Tuhan sedang mengarahkan mereka ke satu kota di sana. Waktu mereka tiba di kota pertama Makedonia Bapak Ibu, yaitu kota Filipi, kita membaca kisah ini mulai Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Di rumah sembahyang Yahudi, seorang penjual kain ungu bernama Lydia, dia menjadi percaya karena Tuhan membuka hatinya.
ia dibaptis bersama seisi rumahnya. Ini sangat istimewa Bapak Ibu. Seorang perempuan penjual kain ungu percaya kepada Yesus. Jangan lupa penjual kain ungu ini bukan orang miskin Bapak Ibu, ini orang istimewa. Dia berhasil mempengaruhi keluarganya dan mereka percaya dan dibaptis. Kalau kita membaca kisah ini Bapak Ibu, nampaknya semua akan berjalan aman dan normal. Bayangkan, ada penglihatan, seorang Makedonia berseru, mereka masuk kota pertama Makedonia di Filipi, memberitakan Injil dan seorang perempuan menyambut dan dibaptis satu keluarga. Satu pengalaman yang pasti menyenangkan bagi Paulus dan tim pelayanannya. Sampai satu tantangan muncul Bapak Ibu. Kalau kita membaca pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, seorang perempuan peramal ini adalah dikatakan bahwa setiap hari dia berjalan di belakang Paulus dan sahabat-sahabatnya sambil berseru dan berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Mungkin kalau bagi kita Bapak Ibu, kita wah ini keren juga ini. Paulus jalan begitu dengan teman-temannya di kota. Ada seorang perempuan yang terkenal memiliki roh tenung. Orang yang ditakuti di kota, yang dianggap bisa tahu isi hati orang dan pikiran orang. Bisa meramal nasib. Dan teriak-teriak di belakang seolah-olah memberikan referensi. Oh ini orang hamba Allah memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Seolah-olah ini sesuatu yang baik Bapak Ibu. Tetapi dalam catatan firman setelah berhari-hari dan Paulus tidak tahan lagi terhadap gangguan tersebut. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Bapak Ibu, tujuan utama Paulus untuk ada di Makedonia, di kota Filipi adalah untuk memberitakan Injil. Bukan untuk pergi mengusir setan. Seringkali orang berpikir Bapak Ibu bahwa keliling dari kota ke kota, dari satu tempat keramat ke tempat keramat lain, keliling-keliling mengusir, menengking roh jahat dari tempat-tempat keramat adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu kalau kita membaca ini tidak demikian. Perintah Yesus kepada kita, kepada Paulus, kepada saya dan engkau dan gerejanya adalah agar kita memberitakan Injil. Tetapi kalau roh jahat mengganggu, barulah Bapak Ibu kita mengusir. Jadi sekali lagi dalam konteks ini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa tujuan utama bukanlah untuk pergi mengusir roh jahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akibatnya adalah tuan-tuan perempuan peramal tersebut menangkap Paulus dan Silas karena sumber penghasilan mereka lenyap. Mereka diseret ke pasar. Dalam bahasa Yunani agora, tempat pertemuan umum. Tetapi juga ada penjual-penjual Bapak Ibu. Untuk menghadap siapa? Penguasa. Mereka diadili. Dan kalau kita membaca itu Bapak Ibu tuduhannya luar biasa. Mereka dikatakan mengacaukan kota. Dalam pasal 16 ayat 20 dikatakan, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya orang-orang ini mengacaukan kota kita. Karena mereka orang Yahudi. Jadi kalau kita baca, pertama mereka dituduh mengacaukan kota. Kedua mereka ini orang Yahudi. Ketiga mereka mengajarkan adat istiadat yang orang Romawi, orang Rum tidak boleh diterima dan juga dilakukan. Dan hukumannya Bapak Ibu kita lihat selanjutnya di dalam pasal 16 ayat 22. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Pakaian mereka dikoyakkan. Bapak Ibu, mungkin bagi kita cuma baju dirobek ya gue beli lagi begitu ya. Tetapi merobek baju ini Bapak Ibu satu gambaran penghinaan yang luar biasa. Jadi bukan soal baju dirobek Bapak Ibu, tetapi ini satu simbolika yang sangat jelas. Bahwa orang-orang ini dipermalukan. Didera Bapak Ibu, bukan cuma satu kali, berkali-kali. Dan dilempar ke dalam penjara. Dan di dalam penjara kalau kita membaca detailnya, mereka ditempatkan di ruang yang paling tengah. Dan kaki mereka Bapak Ibu dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Bapak Ibu kalau kita melihat kondisi yang berubah menjadi buruk ini,
muncul dalam pikiran kita beberapa pertanyaan yang mendasar. Seperti juga kalau kita menghadapi penderitaan dan kesulitan dalam pelayanan hidup berumah tangga, dalam pekerjaan dunia pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa demikian Bapak Ibu. Bukankah Paulus, bukankah Silas dan mereka ini telah diutus oleh jemaat Antiokhia, didoakan oleh jemaat, diserahkan kepada perlindungan Tuhan. Bukankah Tuhan juga yang menghendaki agar mereka pergi ke Makedonia? Bayangkan mereka mau masuk ke beberapa tempat, Tuhan tutup jalan. Sampai ada penglihatan khusus seorang Makedonia berseru, mari menyeberang kemari, tolonglah kami. Bapak Ibu, ini sudah ada penglihatan, sudah ada petunjuk khusus. Jika sudah didoakan dan melakukan kehendak Tuhan, tetapi mengapa ya sampai dipermalukan, dipukul dan masuk penjara? Apakah ada yang salah dalam metode pemberitaan Paulus dan Silas? Mungkin Bapak Ibu yang suka menganalisa mungkin bilang, wah mungkin salah metode. Harusnya jangan terlalu frontal. Oh harusnya jangan tengking itu roh jahat, biarkan aja. Atau mungkin juga ada yang bilang, oh, mungkin ada dosa yang tersembunyi. Oh motivasinya udah gak bener ya. Atau ada yang sering bilang, oh ini serangan balik. Wah, Bapak Ibu sekali lagi pikiran-pikiran ini sering kali muncul dalam hati kita waktu menghadapi tantangan dalam pelayanan. Atau pertanyaan lain Bapak Ibu, bukankah mereka ini dilindungi dari kuasa setan? Kalau kita membaca janji penyertaan Tuhan waktu Injil diberitakan dari Markus 16, bahkan dijelaskan sekali bahwa orang percaya mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, setan diusir, roh jahat keluar dari perempuan petenung itu. Tapi mengapa Tuhan tidak melepaskan mereka dari serangan manusia? Kok bisa-bisanya sampai didera, dipukuli, masuk dalam penjara? Bapak Ibu, inilah kebanyakan konsep orang Kristen. Kalau setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan pasti lebih sukses. Kalau setia melayani Tuhan, hidup benar, maka lebih powerful, lebih berkuasa. Seolah-olah semua tantangan hidup itu tidak akan pernah bisa melemahkan sedikit pun. Merasa lebih aman, bisnis akan lebih lancar. Bahkan seolah-olah mendapat dispensasi terhadap penderitaan yang orang lain alami. Atau seperti sebagian pelayan Tuhan, seringkali aktivis gereja juga berpikir bahwa mereka akan mendapat keistimewaan karena sudah berkorban dalam pelayanan. Wah, saya kan sudah setia pelayanan. Wah, saya sudah memberi banyak bagi pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa usaha saya bisa goyang? Kenapa istri saya sakit? Kenapa saya bisa kena wabah ini? Kenapa saya mengalami kesulitan-kesulitan? Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan Kristen seringkali pengalaman hidup berbeda ini menimbulkan perasaan mengasihani diri sendiri. Merasa ditinggalkan Tuhan. Bahkan sampai mundur dari apa yang baik yang tengah dilakukan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan dewasa ini menjadi lemah. Bukan karena kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi karena konsep ini menguasai sebagian besar orang Kristen. Mereka tidak lagi mau bersusah demi pemberitaan Injil. Bahkan lembaga gereja tidak mau memberi lebih banyak kecuali remah-remah roti yang jatuh bagi penginjilan. Orang Kristen modern tidak bersedia mengurangi kenyamanan hidup mereka demi Injil. Tidak bersedia terganggu rasa aman pergaulan mereka demi Injil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertanyaan ini kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Karena apakah benar Tuhan berjanji demikian untuk kita dan gerejanya pada waktu kita menjadi pengikut Yesus? Atau ini hanyalah impian dan harapan-harapan kita semata? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sekilas panggilan Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, kita tahu bahwa Paulus menyadari benar pada waktu dia dipanggil diselamatkan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada dia mendapat dispensasi dari penderitaan atau dia diselamatkan untuk suatu hidup nikmat, aman dan kemakmuran atau dibebaskan dari rasa sakit dan aniaya. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 saya baca untuk kita. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ibu Saudara, bayangkan waktu Paulus diselamatkan, dipanggil, meninggalkan kehidupan lamanya menjadi pengikut Yesus dan pemberita Injil. Tuhan sama sekali tidak memberi kepada dia harapan, jaminan atau janji satu jalan yang penuh dengan dispensasi dari penderitaan. Justru dia bilang oleh orang ini akan mengalami banyak penderitaan oleh karena namaku. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang ketika menjadi pengikut Yesus karena berharap atau dapat janji untuk menjadi semakin sehat? Situ kalau percaya Yesus nanti pasti lebih sehat, ya. Situ kalau ikut Yesus nanti pasti lebih diberkati. Nanti kalau ikut Yesus nanti lebih tenang jiwamu, kamu tentram kayak saya. Bapak Ibu, seringkali orang mendengar janji-janji seperti ini. Menjadi Kristen supaya semakin makmur, semakin lancar usaha, semakin populer, bebas dari penyakit, bebas kecelakaan, dan bebas penderitaan apapun, bahkan dispensasi kegagalan. Bahkan ada yang menjanjikan Bapak Ibu supaya matinya tenang-tenang Bapak Ibu, bebas kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, harapan-harapan seperti ini tidak pernah diberikan Yesus kepada kita sebagai pengikutnya. Bahkan waktu Ia memanggil kita, Dia sudah bilang harus pikul salib. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita seperti Paulus waktu menjadi pengikut Yesus, bukan karena harapan kemakmuran, bukan karena rasa aman dan ketenangan hidup, atau jaminan bebas dari sakit penyakit. Justru seperti Paulus, ia memahami bahwa mencapai tujuan Tuhan atas hidupnya melebihi pencarian akan rasa aman dan kesehatannya. Sehingga ia dapat bernyanyi di dalam penjara. Bapak Ibu, dalam pasal 16 ayat 25 saya membaca untuk kita. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, ini satu kalau kita baca kisah ini sangat menarik pada bagian ini. Tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kira-kira judul lagunya apa? Kita nggak tahu juga Bapak Ibu ya, temanya apa. Tetapi dijelaskan pujiannya ini Bapak Ibu tentang Allah. Beda ya kalau kita lagi menderita, nyanyiannya apa? Tentang situasi hati kita Bapak Ibu. Ini Paulus Silas babak belur, bonyok begitu ya. Hancur-hancuran, luka-luka, babak belur. Lagunya masih bicara mengenai Allah Bapak Ibu. Dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Jadi ini mungkin kalau live Bapak Ibu ya, kita juga ada di sana, kita dengar ada orang tengah malam nyanyi-nyanyi, orang babak belur, suaranya nggak tahu kayak apa Bapak Ibu, tetapi pendengarnya adalah sesama orang hukuman. Saya tidak tahu reaksi mereka, apakah mereka senang, apakah mereka terganggu, apakah mereka bilang ini orang gila, sudah masuk penjara masih pakai nyanyi begitu ya. Tetapi Bapak Ibu ini menarik sekali, mereka baru saja dipermalukan, dihajar, babak belur, kaki terpasung, tetapi tengah malam mereka berdoa dan bernyanyi. Saya pikir jarang orang bisa seperti ini Bapak Ibu. Setelah dipukuli, mungkin orang bisa berdoa. Tetapi bernyanyi Bapak Ibu, itu sulit sekali. Semua napi Bapak Ibu, narapidana, bahkan kepala penjara pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ada nyanyian di penjara. Biasanya yang mereka dengar hanyalah rintihan, kesakitan, teriakan kemarahan, kutuk. Tetapi malam itu ada nyanyian. Bapak Ibu Saudara, kita juga kalau lihat dari sisi Silas, seperti kita juga kebanyakan suka menyesal begitu, walaupun tidak dicatat. Saya ingin kembangkan sedikit pemikiran ini. Mungkinkah Silas berpikir seperti kebanyakan kita kalau menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, dalam studi kita, bahkan pelayanan, terkadang suka nyesal begitu. Apes dah, sial dah. Ya, coba tadi gua nggak ikut Paulus. Wah, udah coba tadi tinggal aja di Antioquia, mengajar di sana, atau ke Siprus aja ikut Pak Barnabas. Waduh, ini udah salah ambil keputusan. Bapak Ibu, tidak ada catatan mengenai Silas. Tetapi malam itu Paulus dan juga Silas, mereka tidak menyesali Bapak Ibu, yang terjadi adalah malam itu mereka menyanyi memuji Tuhan dan Tuhan menyatakan jawabannya. Kalau kita membaca lebih lanjut Bapak Ibu, pada waktu mereka tengah bernyanyi terjadi gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, semua pintu terbuka, belenggu terbuka.
Kepala penjara hendak membunuh diri, tetapi Paulus mencegah, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih di sini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pernah melepaskan Petrus dari penjara tanpa merusak satu pintu pun. Tetapi kali ini Tuhan menggoncangkan penjara sampai hancur. Bapak Ibu, cara Tuhan sangat istimewa bukan? Sangat unik untuk setiap kasus, untuk setiap kondisi Allah bertindak, tetapi dengan cara yang berbeda. Mungkin juga Bapak Ibu, jika kita sekarang dalam satu kesulitan karena nama Yesus atau masalah apapun, termasuk oleh karena pandemi corona ini, mungkin kita masuk dalam kategori orang sedang sakit atau dalam pengawasan, mungkin kita positif Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, saya tidak mau jalan ini. Tetapi Bapak Ibu, marilah sekali lagi seperti Paulus dan Silas ketika Tuhan izinkan mereka ada di dalam peristiwa itu. Ini sangat dahsyat nampaknya, termasuk gempa bumi. Tetapi bukan merupakan inti kisah ini. Penderitaanmu hari juga bukan inti utama dari tujuan Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penderitaan dan kesukaran yang kita alami. Waktu kita membaca lebih lanjut Bapak Ibu, kita tahu inilah tujuan Tuhan sebenarnya. Di dalam ayat yang ke-29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak Ibu, ini penting sekali. Kepala penjara itu menyimpulkan sendiri tanpa perkataan dari Paulus. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bapak Ibu, kalau ada orang datang kepadamu di dalam penderitaanmu atau di dalam keberhasilanmu, orang tanya apa yang harus aku buat supaya aku selamat. Kira-kira kita menjawab secara apa? Seringkali kita cenderung menjawab secara pluralistik. Oh enggak apa-apa, semua agama sama. Oh enggak apa-apa, Tuhan penuh belas kasihan. Biar enggak Paris enggak apa-apa. Tuhan itu punya sorga, semua diberi masuk surga. Bapak Ibu, itu jawaban pluralistik. Kita percaya bahwa apa yang Yesus katakan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kita seperti Paulus berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, pertanyaan kepala penjara, Paulus jawab dengan jawaban yang sangat tajam. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk menunaikan tujuan Tuhan, Paulus dan Silas diizinkan Tuhan dianiaya dan dipenjara. Siapa yang akan tahu akhir dari kisah ini sebelumnya? Bahkan Paulus dan Silas tidak mendapat petunjuk khusus atau kata-kata penghiburan. Tidak ada mimpi, tidak ada ayat khusus untuk mereka sebelum masuk penjara. Bahwa nanti, oh enggak apa-apa, kamu masuk penjara, nanti babak belur, nanti ada kepala penjara percaya. Tidak ada Bapak Ibu. Waktu mereka masuk dalam penjara yang ada hanya apa? Rasa sakit. Tidak ada analgesik Bapak Ibu, tidak ada penghilang rasa sakit, tidak ada perawatan. Tidak ada hak asasi manusia di sana, tidak ada pembela. Mereka terpuruk hancur babak belur, fisik dan jiwa mereka. Tetapi Bapak Ibu, untuk menunaikan tujuan Tuhan, Tuhan izinkan mereka masuk penjara. Karena itu Bapak Ibu, kita pun demikian. Jadi ketimbang sibuk dengan impian kemakmuran Kristen, oh jadi Kristen supaya lebih makmur, lebih sehat, lebih kaya. Jadi Kristen supaya lebih sehat, atau pencarian spiritualitas yang aneh-aneh Bapak Ibu, untuk mengisi keinginan perasaan kita, untuk merasa lebih rohani, lebih dekat sama Tuhan. Kenikmatan musik gereja, keindahan dalam gedung, atau mencari petunjuk-petunjuk khusus melalui mimpi, penglihatan, ramalan akhir zaman, atau ramalan-ramalan tentang, oh dulu pernah, sudah diramalkan, sudah dinubuatkan, corona akan muncul, atau akan berakhir kapan. Bapak Ibu, ketimbang engkau sibuk dengan hal-hal yang demikian, atau mencari suara khusus, mari kita berhenti. Bahwa apapun kondisi kita hari ini, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tujuan akhirnya adalah supaya melalui engkau, yang engkau alami sekarang, entahkah suka dan susah sekalipun, tujuan Tuhan akan tergenapi. Kembangkan kerelaanmu untuk mengikuti Tuhan dan tetap mempercayai Dia ketika melewati derita dan kesakitan. Karena di dalam kondisi itu pun engkau sedang dituntun oleh tangan Bapa yang mengasihi engkau. Biarlah kedaulatannya
berlaku atas hidupmu, atas hidupku. Karena itu Bapak Ibu, kesimpulan kita adalah tujuan Tuhan atas hidup kita melebihi impian terbesar kita untuk sukses maupun kita lebih ingin sehat. Agenda kita tidak selalu merupakan agenda Tuhan. Waktu Tuhan tidak akan selalu sejalan dengan keinginan kita. Cara kita bisa berbeda dengan cara Tuhan. Jangan pernah lupa, apalah gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi Yesus mengatakan kehilangan nyawa kita. Seluruh dunia di sini apa Bapak Ibu? Apa yang paling dicari oleh dunia? Harta, kesehatan, popularitas, atau mungkin pencapaian yang hebat di dalam dunia. Apalah gunanya mengerjakan dan mencapai banyak hal. Prestasi yang hebat namun tidak menghasilkan bagi kerajaan Allah. Jadi hal terpenting adalah bahwa tujuan Tuhan atas hidup kita akan tergenapi. Karena kita dirancang untuk memuliakan Dia. Di luar itu Bapak Ibu, pencapaian kita hanyalah prestasi manusia pada umumnya. Dan tidak menghasilkan bagi kemuliaan Allah. Oleh karena itu marilah dalam penyerahan penuh kepada kedaulatan Allah kita mau berserah. Tuhan mau apa dalam hidup saya, termasuk dalam masa pandemi ini. Kita lakukan bagian kita berhati-hati, kita berdoa, kita bertekun, kita lakukan bagian kita. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, bahkan mungkin sampai ada di antara kita, saudara, teman, sahabat-sahabat kita yang harus dirawat oleh situasi ini. Atau engkau tengah melayani pasien juga dalam situasi yang berat seperti ini. Mari kita tetap mau berserah kepada kedaulatan Allah. Karena di akhir semuanya tujuan terbesar kita hidup untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu mari kita menyanyikan pujian kemenangan iman. Sebagai respon kita yaitu kemenangan iman nomor 185. Aku berserah. Kemenangan iman nomor 185. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Bapa, kepadamu-lah kami berserah, kepada kedaulatan-Mu atas hidup kami, dan pimpinan-Mu yang tidak bisa salah, yang menuntun kami hari lepas ke sehari, melewati berbagai kondisi kehidupan, waktu suka dan sedih, waktu berhasil bahkan gagal, waktu sehat bahkan bisa sakit, tetapi Engkau Allah yang sama, menuntun hidup kami, dan di dalam kedaulatan-Mu, di dalam kekuasaan-Mu, di dalam otoritas-Mu lah kami berserah, dan kami percaya apapun yang Tuhan izinkan kami alami, di dalam kendali Tuhan, kami akan dapat melewatinya dan tetap memuliakan Engkau. Setiap jiwa yang lemah dan telah mendengar firman hari ini, Tuhan teguhkan kembali untuk tetap setia sampai akhir kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melangsungkan dengan perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Kita katakan biasa, tapi inilah merupakan
perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya untuk memberitakan kematian Tuhan dan mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau memberi waktu bagi kami untuk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan ini Tuhan. Engkau memberkati kami dan tolong kami dalam perjamuan ini. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai hendak-Mu ya Tuhan, dan kami memperoleh berkat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa perjamuan kudus ini seperti yang saya katakan, bukanlah rutinitas kita, tetapi adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memberikan dua ketetapan baru dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang yang sudah percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia wajib dibaptiskan. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Membuktikan dia sudah diselamatkan, percaya pada Yesus, dan menjadi murid Kristus. Sesudah dia menjadi murid Kristus, dia berhak dalam perkumpulan. Dalam perkumpulan itu, persekutuan itu, dilakukanlah perjamuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas salib karena dosa saya dan saudara. Sehingga pada hari ini kita mengingatnya, melakukannya untuk memberitakan kematian Tuhan. Sebelum kita akan minum dan makan bersama dari perjamuan ini, kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 48. Bertahta
kita akan makan dan minum bersama dari perjamuan ini. Jadi sebelum kita makan dan minum, marilah kita datang kepada Tuhan, mengoreksi diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan mohon pengampunan kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, dan kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur atas keselamatan dan kehidupan dan pengampunan yang Kau berikan. Seharusnya kamilah yang dihukum, darah kamilah yang tercurah, tetapi karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, ya Tuhan, Engkau rela mati di atas salib untuk menebus kami. Ampunilah pelanggaran kesalahan kami, ya Tuhan, baik pikiran, perkataan, dan gerak-gerik kami, ya Tuhan. Layaklah kami di hadapan-Mu, layaklah kami juga dalam perjamuan ini, Tuhan, sehingga kami boleh berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau Allah yang baik dan sentiasa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Kemudian mengambil cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, yang telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas kehidupan kekal yang Kau berikan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena pengampunan yang Kau berikan dan surga yang Kau janjikan bagi kami. Engkau layak diagungkan, ya Tuhan. Terima kasih juga, ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam perjamuan ini dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa tutup perjamuan ini. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada yang memimpin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama dapat makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan untuk berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami mau memberi. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu. Berkatilah setiap pribadi yang sudah memberikan, bahkan yang akan belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Berkati yang ada pada kami, berilah hikmat kepada kami untuk dapat mengelola berkat Tuhan. Ajar kami tidak hanya memberikan harta, namun kami juga memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan.
penawar di Gilead. Kita hanya mandang kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Hanya Dialah tabib semawi yang dapat memberikan kesembuhan kepada kita. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiada yang mau membela, tiada kata tabibnya. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan sembuh. Dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi Saleh yang lemahlah Ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang esa. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan sembuh. Mau kau coba tabib itu, turutlah perintahnya. Sabdanya baiklah kau ikut, berserah di tangannya. Harap dengan keteguhan, serahkanlah wawasan kamu. Telah kau tahu yang di Gilead ada tabib yang masyhur. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan sembuh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan. Kita boleh ada bersama-sama pada hari ini lagi untuk datang bersekutu menyembah Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, saya membaca Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, bahkan yang berulang tahun pernikahan. Filipus, Albert Abigail, Aprila, Afrilen Priscilla, Miko Riano Messi, Hasan Tan, Andrea Susilo, Isdalena, Yofi Pratama, Putra, Benyamin Laing, Konstantinus Ibau. Yang berulang tahun pernikahan, Tony Curtis dan Kastia, Yosep Sinti dan Devisiana, Maison Apuy dan Aprila, Parno dan Jumida, Barnabas L dan Maiti, Reynard Edward dan Serliani. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang oleh karena kasih dan anugerah Tuhanlah kami boleh ada bersama-sama pada saat ini. Kami memuliakan Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan telah menuntun memelihara kami dengan pemeliharaan Allah yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Pada saat ini kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami
yang berulang tahun, usia yang Tuhan telah tambahkan bagi mereka, bahkan yang berulang tahun pernikahan. Pada saat ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di usia yang Tuhan telah tambahkan bagi mereka, mereka senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Mereka senantiasa menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan dalam menjalani rumah tangga, biarlah mereka senantiasa percaya dan berserah dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada saat ini kami mendoakan secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan, tentu kami membutuhkan berkat pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi para pejabat negara kami. Baik dari tingkat pusat, provinsi, sampai kepada kabupaten kota. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi mereka, sehingga mereka boleh diberikan kemampuan, kebijaksanaan yang daripada Allah untuk menangani segala sesuatu yang telah terjadi ya Tuhan. Bahkan bagi seluruh masyarakat rakyat yang ada di Indonesia ya Tuhan, biarlah boleh bekerja sama, bersama-sama mengambil sikap untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga kami tetap boleh ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Sapukding, Feni Anggunawan, Reson Evata, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulung, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanuati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Baya, Robert Aing, Sulong Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahuan, Erni Selutan, Erna Sung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Jau, Elia Ding, Bungan Tadan, Dor Cemerang. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dalam tangan pengasihan Allah. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam iman mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk semua umat Kristiani dan kepada para pemimpin-pemimpin gereja, baik sedunia, bahkan secara khusus Gereja Kemah Injil Indonesia, baik dari tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada jemaat lokal. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua orang-orang percaya, para pemimpin gereja, para hamba-hambamu, senantiasa dilindungi oleh kuasa Tuhan sendiri ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap doakan untuk penginjilan, baik program, baik dari Departemen Penginjilan yang dilaksanakan di Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan. Bahkan suku-suku yang belum terjangkau. Kami percaya bahwa Tuhan juga mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, segala sarana yang dipergunakan ya Tuhan untuk menyampaikan tentang Injil Kristus, biarlah Tuhan memakai semuanya itu, sehingga melalui setiap media, melalui penyampaian Injil, banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami doakan ya Tuhan secara khusus untuk pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor, baik itu sekretariat gedung GKI yang di Jalan Sangkawit yang sedang dibangun pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong memberkati, biarlah boleh berjalan, bahkan boleh selesai oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Pembangunan 2 unit rumah dinas asisten yang di Jalan Jelarai juga, kami doakan biarlah Tuhan menolong memberkati, baik tukang-tukang yang mengerjakannya, bahkan dana yang dibutuhkan dalam penyelesaian pembangunan ini, biarlah Tuhan mencukupkan semuanya itu. Dalam pembelian kafling yang berukuran 610 meter, biarlah Tuhan menolong memberkati di Jalan MT Haryono, bahkan cicilan setiap bulan
yang dibutuhkan untuk pelunasannya Tuhan, biarlah Tuhan menolong memberkati. Dan rencana pembangunan gedung untuk membina anak-anak kami, biarlah Tuhan menolong memberkati. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong memberkati semuanya itu. Secara khusus ya Tuhan, untuk seluruh jemaat GKI Tanjung Selor, pada minggu yang akan datang ini akan melaksanakan tugas masing-masing. Biarlah perlindungan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tetap sehat, kami tetap di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan jemaat untuk berdiri, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, dan Dia adalah penolong di saat kita susah. Kelemahan
Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang penuh belas kasihan, Bapa yang mengasihi kami dan tak pernah tinggalkan kami, Allah yang setia telah memberkati kami melalui pujian, pemberitaan firman dan doa. Di dalam respon kami sebagai tanda syukur kami juga sudah memberi bagi pekerjaan-Mu. Lebih daripada itu, pada saat kami bersyafaat kami tahu Tuhan telah mendengar doa kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk, mari kita masuk dalam saat teduh, kita bersyukur. Demikianlah ibadah kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.